Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Sekolah Kadin Muhammadiyah dan Pemimpin Bangsa. Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai grafik, tabel, dan juga diagram. Agenda kita ialah yang pertama nanti kita mempelajari mengenai pengertian, kemudian dilanjutkan dengan contoh soal, latihan, dan juga kuis. Yang pertama mengenai pengertian, yaitu mengenai grafik. Apa itu grafik? Grafik adalah gambaran dinamika data yang ada, bisa naik, turun, ataupun naik turun. Sehingga grafik ini menekankan pada dinamika naik turunnya data. Kita lihat macam grafiknya. Pertama adalah grafik batang. Grafik batang adalah lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok dan dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Kemudian ini adalah contoh untuk grafik batang atau atau balok maksud saya. Nah, contohnya ini judul ada grafik tinggi badan, kemudian ada gambar untuk baloknya begitu. Oke, selanjutnya adalah grafik garis. Grafik garis adalah lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Berikut contohnya. Yang membedakan antara grafik batang dan juga grafik garis adalah bentuknya. Sekali lagi, grafik batang ini bentuknya batang atau dialog seperti ini. Sebentar. Ya. Seperti ini bentuknya, ini adalah batang atau balok, sedangkan grafik garis bentuknya seperti ini, berupa garis dan ada titik-titik data. Titik data itu seperti ini. Nah, ini juga ya, juga ya. Yang ketiga adalah grafik lingkaran. Grafik naik turunnya, gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase atau jumlah dari nilai total atau seluruhnya. Ini adalah contohnya, jadi bentuknya adalah lingkaran dan ini sudah ada tanda-tandanya, ada warna biru, ada kuning, dan ada data persentasenya atau nanti bisa pula berupa angka ataupun jumlah. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca informasi grafik, tabel, dan diagram. Ini semua prinsipnya sama, maka dari itu Bapak rangkum menjadi satu. Pertama adalah tentu kita harus membaca judul. Judul dari grafik, tabel, ataupun diagram itu, karena sekali lagi judul itu penting karena memberikan ringkasan mengenai apa saja yang akan disajikan di dalam data, grafik, tabel, ataupun diagram itu. Setelah judul, maka kita bisa membaca keterangan yang terdapat di dalam grafik, tabel, dan diagram. Dicek nanti bisa di bagian atas, di bagian bawah, kiri, ataupun kanan. Selanjutnya, keterangan itu nanti bisa berupa angka, tahun, presentasi, dan juga yang lainnya. Ketiga, mengajukan pertanyaan mengenai grafik yang dimaksud, yaitu cukup dengan mengubah judul menjadi sebuah pertanyaan. Artinya nanti dapat judul itu kita ubah karena tabel, grafik, dan diagram ini banyak menyajikan data jumlah, maka kebanyakan nanti kita bisa mengubahnya menjadi berapa jumlah judul, berapa jumlah kemudian dimasukkan ke judul itu. Keempat adalah membaca grafik dan tabel sekaligus diagram, maksud saya haruslah berdasarkan dan memiliki tujuan, sehingga informasi yang kalian dapatkan benar dan sesuai. Artinya kalian dalam membaca ini, grafik, tabel, dan diagram harus punya dasar dan tujuan. Didapatkan dari mana? Dari soal dan juga jawaban. Kita nanti akan langsung praktek. Contoh soal. Lihat pada gambar ini adalah grafik batang jumlah penduduk. Soal grafik batang. Pertama, lihat judul sudah. Kemudian yang kedua kita cek keterangan. Di kiri ini ada jumlah. Di sebelah bawah adalah daerah. Di sebelah kanan ini cukup kompleks, ada tahun dan dibedakan dengan warna.
2017 warnanya adalah coklat tua, 2018 coklat yang lebih muda, dan 2019 yang paling muda sendiri. Selanjutnya, kita melihat soalnya. Yang diminta adalah pernyataan yang sesuai. Ini sebagai tujuan dan dasar kita dalam menjawab soal ini yang nanti kita cocokkan ke dalam grafik batang ini. Dibandingkan dengan daerah lain, Gresik memiliki jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2017 hingga 2019. Kita cocokkan. Lihat, pertama adalah Gresik. Kita lihat Gresik. Ini dia Gresik. Memiliki jumlah penduduk paling banyak 2017, 18, dan 19. Ini 2017 paling tinggi ya di antara yang lain. Ini 2018 juga paling tinggi dibanding yang lain. Dan ini juga paling tinggi di antara yang lain pada tahun 2019. Sehingga pernyataan ini betul. Pada tahun 2017, Benjeng memiliki penduduk paling sedikit. Kita lihat 2017, lihat dulu ini. Yang warnanya coklat tua. Kita lihat daerahnya adalah Benjeng. Paling sedikit. Apakah betul? Kita cek. Ini Benjeng ada di angka berapa ini pertemuannya? Oh, ada di angka 100. Seremai 150 sekitar itu. Sidayu juga iya 150. Dan di Gresik ini 500. Sehingga ini benar. Ketiga, ini pada tahun 2018 Sidayu memiliki jumlah penduduk paling sedikit. 2018 kita cocokkan. Warnanya sekali lagi ingat yang coklat tengah ya, yang coklat lebih muda. Kemudian Sidayu, mana Sidayu? Wah, ini dia, Sedayu. Kita lihat ini ada di angka berapa ini? 250. Dan kita lihat dengan yang lain ini ternyata memang paling sedikit, sehingga ketiga pernyataan ini adalah sesuai. Setelah grafik batang, ini adalah contoh grafik garis jumlah penduduk dengan sama tadi, datanya itu sama. Cuma ini sekali lagi bentuknya adalah garis yang ada titik-titiknya. Nah, ini sekali lagi caranya membaca adalah cek judul, grafik garis jumlah penduduk, keterangan, ini adalah jumlah penduduk, jumlahnya. Kemudian di bawah adalah daerah, dan di sini adalah tahun. Yang sekali lagi dibedakan, kalau tahun 2017 gambarnya adalah layang-layang ya ini. Kemudian 2018 adalah persegi, dan 2019 adalah segitiga. Kita lihat sekali lagi masih sama soalnya adalah pernyataan yang sesuai. Kita lihat lagi, dibandingkan dengan daerah lain, Gresik memiliki jumlah penduduk paling banyak. Sekali lagi kita lihat, dan pada tahun 2017 dan tahun 2019 ini bacanya lebih mudah. Kita lihat dulu yang pertama 2017 pada Gresik ya, ini Gresik. Kita lihat Gresik ini pada tahun 2017 tandanya yang layang-layang. Nah, yang layang-layang mana? Oh, yang ini, layang-layang. Ini berarti menyatakan data pada 2017. Nah, ini Gresik, ini sudah paling tinggi di angka 500, Sidayu di 150, Cermen juga iya, Benjeng juga iya. Ternyata dengan yang disampaikan itu di sini juga betul, Gresik ini paling tinggi. Di sini pun kita lihat langsung, kalau kita lihat begini, ini langsung ini udah paling tinggi ini Gresik dibanding dengan yang lain pada tahun 2018. Di tahun 2019 yang ini merupakan segitiga titik temunya, ini ternyata betul Gresik ini ada di paling tinggi di angka 900. Yang lain lebih pendek atau lebih sedikit. Begitu cara bacanya. Ini juga sama, tahun 2017 Benjeng memiliki penduduk paling sedikit. 2017 ingat tandanya adalah layang-layang. Kita lihat Benjeng di sini, lokasinya Benjeng. Dan ingat ini ternyata ada di paling pendek ini kan. Maka ini adalah yang paling sedikit jumlahnya dibanding dengan yang lain. Begitu. Untuk yang nomor 3 juga sama. Nanti bisa dicek sendiri. Selanjutnya ini adalah contoh soal grafik lingkaran, dan di tahun 2017 saja. Keterangannya ada di dalam lingkaran ini, keterangannya. Ini.
Kemudian kita lihat pernyataan yang sesuai, ini mudah dibaca ya. Pada tahun 2017, Benjing memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Kita lihat Benjing, ini dia Benjing, langsung hanya 11% dari 100% ini. Sehingga ini sudah bisa dibaca dengan jelas, ini jumlah penduduknya paling sedikit. Masuk ke materi yang kedua, ialah tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi ada baris sama kolom, dan fungsinya itu untuk menunjukkan data terkait keduanya. Titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Mari kita langsung cek. Sekali lagi ini cara membaca. Sekali lagi membaca grafik, tabel, dan diagram. Ada judul, membaca judul maksud saya. Kemudian cek keterangan yang ada di kiri kanan atas bawah, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berapa jumlah seperti itu, dan juga membaca grafik dan tabel harus punya dasar dan tujuan. Contoh soal pertama, cek judul. Tabel jumlah peminjam buku fiksi dan non-fiksi di Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 2009 sampai 2013. Ini adalah judulnya. Keterangannya di mana? Ini dia keterangannya. Ada nomor, ada tahun, ada jumlah buku berupa fiksi dan non-fiksi. Kemudian bisa buat pertanyaan, ya kembali berapa jumlah buku fiksi dan non-fiksi, nanti akan kita lihat juga. Selanjutnya, dasar dan tujuan kita ada di sini. Kalimat pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah, nah esok kalian akan menemukan banyak soal seperti ini. Maka sekali lagi yang perlu dicek adalah ini, soal ini, pernyataan yang sesuai. Ini dasar sama tujuannya. Setelah itu, barulah cara menjawabnya. Kita cocokkan satu persatu jawaban ini ke dalam tabel yang diminta yang sesuai. Jumlah buku non-fiksi yang dipinjam terbanyak tahun 2013. Kita lihat non-fiksi mana? Oh, ini non-fiksi. Tahunnya 2013 mana? Oh, ini 2013 di sini. Maka yang dilihat adalah yang di sini saja. Kita cek dulu, kita pastikan dulu benar atau tidaknya. Jumlah buku non-fiksi yang dipinjam terbanyak tahun 2013. Nah, kita lihat ini 1198. Ternyata di atasnya itu 1193, ternyata salah. Ada yang lebih banyak dibanding tahun 2013, yaitu tahun 2012. Otomatis ini salah. Jawaban A salah. Kemudian yang B, jumlah buku fiksi dan non-fiksi yang dipinjam berimbang pada tahun 2013. Ingat, kata kunci adalah berimbang di buku fiksi dan non-fiksi pada tahun 2013. Jadi kita hanya perlu melihat tahun 2013. Jumlahnya imbang tidak? Oh, ternyata tidak. Fiksinya ini lebih banyak dibanding non-fiksi, sehingga tidak imbang. Jumlah peminjam buku setiap tahun mengalami peningkatan. Apakah benar? Kita lihat. Ini peminjam buku, artinya yang dipinjam itu ada fiksi sama non-fiksi, tidak hanya salah satu. Namun kita bisa melihat ternyata ini nanti cukup salah satu dicek dulu apakah meningkat terus atau tidak. Jika tidak, otomatis sudah salah. Kita cek 2009, tahun 2009 1154, 2010 1166, meningkat ya. Ternyata di tahun 2011 ini menurun. Otomatis ini yang C juga salah. Kemudian kita lihat yang D, tahun 2009 peminjam buku lebih sedikit dibanding 2010. Kita cek kata kuncinya di tahun 2009 dan peminjam buku lebih sedikit dibanding 2020, berarti dua-duanya. Kita cek 2009 ini 1154, 1154 maksud saya, 1158 kita bandingkan dengan 2010. Apakah lebih sedikit? Kita lihat, oh ternyata betul. Di fiksi ini ternyata tahun 2010 1166. Dibanding dengan yang tahun 2009 ternyata lebih sedikit. Yang ini pun juga betul, jadi 1170 ternyata lebih banyak dibanding 1158, sehingga jawabannya adalah yang D. Jika sudah yakin jawabannya ini, yang D ini, dan sudah dipastikan ya, tidak perlu lagi mengecek jawaban yang lain, agar nanti kalian hemat waktu.
Selanjutnya adalah materi diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya dari banyak ke sedikit. Ini tentu berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika pada data yang disajikan. Jadi perbedaan mendasar antara diagram dengan grafik adalah kalau diagram sekali lagi ini mengurutkan data dari sedikit ke banyak atau sebaliknya. Kalau grafik ini lebih mementingkan tentang dinamika. Meskipun nanti kalian akan melihat ternyata bentuknya sama kan begitu. Diagram dapat berupa diagram batang ataupun lingkaran. Kita lihat contohnya. Ini sekali lagi cara membaca, Bapak ingatkan, baca judulnya, cek keterangan di bawah kanan atas, bisa mengajukan pertanyaan, dan selalu ketika membaca grafik, tabel, dan diagram harus ada dasar dan tujuannya. Contoh soalnya. Ini adalah contoh diagram 5 besar negara yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara tahun 2009. Maaf, ini nolnya kurang 1. Ini adalah judulnya sudah kita baca. Kemudian dicek kiri kanan bawah. Di kiri ada jumlah pengunjung ya, wisatawan ini tapi dalam jumlah ribuan. Jadi kalau 10 ribuan berarti tambah nolnya 3, berarti 10.000, 20.000, 30.000 sampai 80.000. Di bagian bawah ini adalah negara yang dikunjungi, begitu, negara yang dikunjungi. Kita lihat soalnya. Pernyataan yang sesuai, sekali lagi dasar dan tujuan kita ini adalah pernyataan yang sesuai dengan diagram batang tersebut adalah, kita lihat yang A, kita cocokkan ke diagram. Negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Perancis dan Spanyol. Kata kuncinya adalah yang banyak. Yang banyak itu berarti lebih dari 1. Kalau pertanyaannya adalah yang paling, kalau pernyataannya adalah yang paling banyak, paling itu berarti hanya 1. Namun ini yang banyak, maka bisa lebih dari 1. Kita cek. Sekali lagi, negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Prancis dan Spanyol. Apakah benar? Prancis menduduki pada angka 70.000, Spanyol menduduki pada angka 50.000. Sehingga kalau kita perhatikan ini benar ya, benar adalah negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dibanding dengan USA, Cina ataupun Inggris. Jadi ini udah langsung betul, jawabannya adalah yang A. Pak, saya agak kurang yakin bagaimana, boleh dicek yang lain. Namun sekali lagi jika sudah yakin dengan jawaban ini dan sudah dipastikan, maka tidak perlu lagi mengecek jawaban yang lain agar efisiensi waktu, agar waktunya tidak terbuang banyak. Kalau kita mau cek ya, misalnya kita ambil yang B ini, negara yang paling sedikit dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Prancis. Ya, kata kunci adalah paling sedikit. Kemudian daerahnya ataupun negaranya adalah Prancis. Apakah betul? Salah. Prancis itu paling banyak. Kita bisa melihat langsung di diagram ini. Cina lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dari Spanyol. Cina kita bandingkan dengan Spanyol, sekali lagi Cina katanya lebih banyak pernyataannya. Apakah benar? Tidak ya. Kita lihat di sini Cina itu jumlahnya hanya 40.000. Sedangkan Spanyol itu jumlahnya 50.000. Sehingga jelas pernyataannya itu salah. Semua negara Eropa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara lebih dari 50.000. Semua ya ini. Semua negara Eropa dikunjungi oleh wisatawan lebih dari 50.000 orang. Apakah ada yang di bawah 50.000 dari Prancis, Spanyol, USA, Cina dan Inggris? Ternyata ada, yaitu Cina. Kita lihat Cina ini. Cina ini hanya 40.000, Inggris ini hanya 30.000. Sehingga ini pernyataan juga salah. Terakhir, wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke USA atau USA daripada Spanyol. Kita lihat ya, USA atau USA ini hanya 450. Kemudian
Spanyol itu berapa? 50.000. Jadi lebih banyak yang mana? Yang Spanyol, bukan yang USA. Begitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!